Celiako dalam bijak. Bincang pajak. Senang sekali teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pajak di Indonesia. Topik hari ini cukup menarik, yaitu e-faktur versi 3.0 berlaku se-Indonesia per 1 Oktober tahun 2020. Topik hari ini cukup menarik, cukup hangat diperbincangkan di masyarakat Indonesia karena segera akan diberlakukan, di mana Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan pengumuman secara resmi, yaitu pengumuman nomor 11 tahun 2020 terbit pada tanggal 11 September tahun 2020. Sebelum kita bincang-bincang lebih dalam, apa keunggulan dari e-faktur versi 3.0 ini, kita perlu ketahui dulu siapa saja yang punya hak dan kewajiban menerbitkan faktur pajak, khususnya faktur pajak elektronik. Yuk kita bincang-bincang lebih dalam. Teman-teman, seperti kita ketahui, seluruh masyarakat di Indonesia yang sudah memiliki NPWP sering disebut sebagai wajib pajak. Namun, tidak semua yang namanya wajib pajak itu punya hak dan kewajiban menerbitkan faktur pajak. Mereka yang sudah ber-PKP baru berhak menerbitkan faktur pajak. Siapa yang disebut sebagai wajib pajak ber-PKP? Ada 4. Yang pertama, mereka yang memiliki peredaran bruto atau omset melebihi 4,8 miliar. Mereka wajib ber-PKP. Kemudian, mereka yang melakukan transaksi berhubungan dengan pemerintahan. Kemudian ada 2 bisnis lagi yang wajib ber-PKP walaupun omsetnya belum melebihi 4,8, yaitu pengusaha yang melakukan jual beli mobil bekas atau mobil second ya. Kemudian pengusaha toko emas. Jadi ada 4 kriteria ini yang wajib ber-PKP. Nah, setelah ber-PKP, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban. Kewajibannya adalah setiap melakukan transaksi penyerahan barang ataupun jasa wajib menerbitkan faktur pajak. Kemudian punya kewajiban juga menghitung, menyetorkan, dan melaporkannya setiap bulan dalam bentuk SPT masa PPN. Haknya yaitu wajib pajak yang sudah ber-PKP berhak mengkreditkan faktur pajak masukannya pada saat menghitung SPT masa PPN. Teman-teman, setelah kita ketahui siapa saja yang boleh menerbitkan faktur pajak ini, maka kita juga perlu melihat ke belakang kapan mulainya e-faktur tersebut. Tepatnya adalah pada tahun 2015, tepatnya tanggal 1 Juli 2015, se-Jawa dan se-Bali diwajibkan menggunakan e-faktur. Sebelumnya, faktur pajak tersebut diterbitkan secara manual, ya. Kemudian 1 tahun kemudian, se-nasional, tepatnya 1 Juli 2016, se-Indonesia wajib menerbitkan faktur pajak elektronik. Apa bedanya faktur pajak elektronik dengan faktur pajak manual? Jadi awal mulanya sebelum diluncurkannya sistem e-faktur, faktur pajak elektronik ini, faktur pajak itu diterbitkan secara manual, yaitu menggunakan format yang sudah baku dari Direktorat Jenderal Pajak
kemudian melakukan pengetikan secara manual. Yang diketik itu apa? Identitas lengkap penjual sampai ke NPWP, termasuk juga identitas pembeli, nama, alamat, NPWP yang jelas, kemudian jenis barang atau jasa yang ditransaksikan, nominal yang ditransaksikan, kemudian PPN 10%. Kecuali yang ekspor ya teman-teman, ekspor itu PPN 0%. Kemudian di kota mana diterbitkan faktur pajak, tanggal berapa terjadinya transaksi tersebut, kemudian wajib ditandatangan dan dicap perusahaan yang menerbitkan faktur pajak tersebut. Nah, waktu itu jika faktur pajak yang diterbitkan dalam sebulan cuman misalnya 100 lembar ya, itu masih tercover ya. Bisa teman-teman bayangin jika dalam satu bulan itu faktur pajak sampai 10.000 atau 50.000 lembar. Bayangin bagaimana administrasi bagian pengetikannya, bagaimana direktur yang bertugas dan berkewajiban menandatangani faktur pajak satu lembar demi satu lembar. Itu sangat menyita waktu. Dan juga dalam pengetikan manual itu sering terjadi kesalahan pengetikan, baik itu nomor NPWP, alamat, dan sebagainya, sehingga faktur pajak tersebut bisa menjadi faktur pajak cacat ya teman-teman. Selain itu juga kurang efisiensi, yaitu dalam hal penyalahgunaan faktur pajak. Jadi karena manual tidak terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak, maka banyak pihak yang menyalahgunakannya, sehingga di lapangan sering terjadi penjualan faktur pajak fiktif. Nah, ini sangat merugikan negara dan itu melanggar peraturan perpajakan di Indonesia. Untuk meminimalkannya itu, maka diluncurkanlah namanya e-faktur, di mana e-faktur ini bisa diketik, kemudian tanpa tanda tangan basah, artinya karena sudah menggunakan tanda tangan elektronik, dan faktur pajak tersebut begitu sudah di-upload ke sistem, maka sistem Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan verifikasi. Setelah di-approver, maka faktur pajak tersebut memiliki yang namanya barcode. Jadi barcode tersebut menunjukkan faktur pajaknya sudah sah. Jadi faktur pajak ini juga tidak perlu ditandatangan direktur secara manual ya. Jadi menggunakan tanda tangan elektronik. Kemudian faktur pajak ini juga tidak mewajibkan untuk di print out karena bisa di email, karena memiliki barcode, bisa scan barcode. Jadi paperless ya, jadi mengurangi penggunaan kertas. Nah, kemudian ini hanya dilakukan dari sisi faktur pajak keluaran. Namun secara faktur pajak masukan yang diterima itu masih perlu di-input manual ke sistem e-faktur tersebut. Nah, hari ini juga sering mengalami kesalahan pengetikan. Nah, untuk meminimalkan kesalahan tersebut, khususnya mereka yang melakukan pengetikan faktur pajak masukan, yaitu dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak masukan, khususnya PIB ya, pemberitahuan impor barang, itu wajib mengisi yang namanya NTPN. Nomor transaksi penerimaan negara. Di situ ada 16 digit, terdiri dari angka dan huruf. Biasanya yang sering terjadi salah ketik itu antara 0 dengan O atau 1 dengan I. Jadi sistem ini sulit untuk memverifikasi. Nah, untuk meminimalkan tersebut, maka dikembangkanlah hingga menjadi e-faktur versi 3.0. Versi 3.0 ini adalah berbasis web-based. Jadi sudah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan e-faktur versi lama 2.2 itu masih client desktop.
Jadi, apa kelebihan dari versi 3.0 ini adalah sudah ada pre-populate pajak masukan. Artinya, faktor pajak masukan tidak perlu diketik lagi karena sudah tersedia di sistem. Contohnya, saya melakukan pembelian dengan penjual yang ada di Kalimantan. Nah, di Kalimantan pada saat dia mengirim barang kepada saya, dia tentu menerbitkan faktur pajak. Waktu menerbitkan faktur pajak, dia mengetik faktur pajak penjualan ya. Begitu dia ketik approval dari sistem Direktorat Jenderal Pajak, maka faktur pajak tersebut sudah ada di sistem. Nah, saya sebagai pembeli tidak perlu ketik ulang lagi karena data tersebut sudah ada di sistem. Itu mengurangi kesalahan pengetikan sehingga saya tinggal memilih mau nggak saya mengkreditkannya karena pengkreditan itu adalah hak wajib pajak. Kemudian pre-populate PIB, pemberitahuan impor barang. Ya, seperti tadi sudah dibincangkan yaitu menghindari kesalahan pengetikan NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Kemudian pre-populate SPT. Jadi SPT masanya sudah akan terhitung langsung di situ. Kemudian sinkronisasi kode cap fasilitas. Jadi teman-teman perlu ketahui di Indonesia ini ada beberapa daerah ya, khususnya kawasan berikat atau kawasan bebas itu adalah kawasan yang tidak dipungut PPN. Namun faktur pajak tetap wajib diterbitkan dengan membubuhkan cap. Menurut aturan sekian tahun sekian itu PPN tidak dipungut. Nah, kadang wajib pajak suka lupa ya, begitu terbitin faktur pajak lupa cap atau mesti harus cetak stempelnya. Namun dengan versi 3.0 ini teman-teman tidak perlu khawatir karena sudah ada sinkronisasi kode cap fasilitas khusus kawasan berikat dan kawasan bebas. Nah, teman-teman perlu saya sampaikan sebenarnya e-faktur versi 3.0 ini punya banyak kelebihan sehingga teman-teman pertama mengurangi kesalahan pengetikan faktur pajak masukan, mengurangi faktur pajak fiktif, bahkan harus dihilangkan faktur pajak fiktif karena itu melanggar aturan perpajakan di Indonesia. Kemudian teman-teman hanya memilih, jadi tidak perlu mengetik lagi. Nah, teman-teman, kita perlu ketahui implementasi e-faktur versi 3.0 ini bukan langsung diberlakukan se-Indonesia. Sebenarnya sudah mulai diimplementasikan di Februari tahun 2020, yaitu di 4 wajib pajak yang sudah ber-PKP di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Kemudian di tanggal 10 Juni tahun 2020 di 31 wajib pajak yang sudah ber-PKP yaitu di KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini juga tidak mengurangi sedikit pun semangat untuk mengimplementasikannya. Kemudian tepatnya di tanggal 1 Agustus tahun 2020 seluruh WP yang sudah ber-PKP di KPP Wajib Pajak Besar dan Madya di Jakarta sudah menggunakan e-faktur versi 3.0 ditambah lagi 19 WP ber-PKP di KPP Madya dan Pratama di luar Jakarta. Kemudian di 1 September tahun 2020 ada 5 wajib pajak ber-PKP di KPP Pratama mengajukan diri menggunakan implementasi e-faktur ini. Nah, akhirnya di 1 Oktober 2020 tinggal beberapa hari lagi semua teman-teman yang ber-PKP sudah bisa menggunakan e-faktur versi 3.0. Sangat memudahkan teman-teman di dalam melakukan penerbitan faktur pajak, pengkreditan faktur pajak, menghitung
menyetorkan bahkan melaporkan SPT masa PPN karena sudah terintegrasi di sistem Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui adalah apakah semua faktur pajak dari zaman dulu juga akan muncul nantinya secara sendirian ya. Faktur pajak masukan yang sudah terintegrasi itu adalah mulai Januari tahun 2020. Dan faktur pajak yang akan tampil adalah faktur pajak 3 bulan yang masih berlaku hak pengkreditannya yang belum dikreditkan oleh wajib pajak. Jadi teman-teman perlu ketahui tata cara pengkreditan faktur pajak ini. Jangan lupa faktur pajak masukan bisa dikreditkan 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Contohnya masa pajak bulan Juni bisa dikreditkan di bulan Juni dan 3 bulan setelah itu, misalnya Juli, Agustus, dan September. Jadi di bulan September ini nanti kalau teman-teman mau menghitung SPT masa PPN September, maka dia akan muncul September, Agustus, Juli, dan Juni. Jadi teman-teman tinggal pilih mau mengkreditkannya di bulan September ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, susah nggak sih mengimplementasi e-faktur versi 3.0? Tidak susah teman-teman, mudah sekali. Jadi seperti mengupgrade versi program dari versi 2.2 ke versi 3.0. Jangan lupa teman-teman kunjungi websitenya di https://linktr.ee/e-faktur-djp. Nah, di dalam link ini teman-teman akan menemukan menu yang namanya download, kemudian menemukan namanya pelaporan SPT, kemudian ada juga Q&A, tanya jawab, dan ada juga Telegram. Jadi download itu teman-teman tinggal klik, kemudian akan muncul layar yang teman-teman bisa download versi 3.0 ini. Jadi di situ ada beberapa jenis ya, ada tergantung komputer teman-teman, ada yang 32 bit, ada yang 64 bit, dan jenis komputer beda-beda, boleh pilih di situ. Nah, jangan lupa sebelum melakukan upgrade ke versi 3.0 ini di backup dulu. Paling ingat di backup dulu ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa membaca Q&A, itu adalah tanya jawab yang seputar tentang versi 3.0. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan lagi, bisa gabung di dalam Telegram dengan IT e-faktur versi 3.0. Jadi bisa bertanya langsung dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi terbaru dari e-faktur versi 3.0. Selain itu, ada 2 link yang teman-teman masih bisa ikutin, dan di dalam tersebut ada video tutorial resmi dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai penggunaan e-faktur versi 3.0, yaitu https://linktr.ee/e-faktur. Nah, di situ banyak video yang bisa dilihat. Kemudian ada juga di https://e-faktur.pajak.go.id. Jadi banyak link yang teman-teman bisa pelajari karena tidak terlalu sulit. Di sini saya tidak memberikan tutorial, tetapi saya memberikan informasi terbaru sehingga teman-teman tidak ketinggalan ya. Semoga bermanfaat topik hari ini. Jangan lupa 1 Oktober 2020 gunakan e-faktur versi 3.0. Masih dikasih waktu sampai tanggal 5 Oktober tahun 2020. Setelah itu versi lama tidak bisa digunakan lagi. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikutin terus channel Bijak.
kita akan berbincang-bincang dengan topik yang lebih menarik lagi. Saya Ameliako, salam bijak.